Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari semester 3A. Tentunya di sini kita mengambil tugas dengan judul Analisis Peran Lembaga Ombudsman Daerah dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tentunya tugas ini diajukan untuk memenuhi penilaian tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara oleh dosen pengajar Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH. Tentunya di sini saya akan menjelaskan mengenai peran lembaga ombudsman daerah dalam pengawasan pemerintahan daerah itu sendiri. Tentunya peran lembaga ombudsman daerah ini sangat penting dalam lembaga negara yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan transparan. Tentunya tugasnya dari lembaga ombudsman daerah itu sendiri yang pertama yakni menerima berbagai jenis pengaduan yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan maladministrasi. Kemudian di sini juga ada definisi maladministrasi atau di dalam ombudsman daerah itu sendiri yakni bertujuan untuk mengawasi serta menyelenggarakan pemerintahan daerah yang mencegah terjadinya maladministrasi yang terjadi di lembaga di masyarakat itu sendiri. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari lembaga ombudsman daerah itu sendiri, di mana fungsi dari lembaga ombudsman yang pertama bertujuan sebagai mediator, kedua yakni sebagai pengawas, dan yang ketiga yakni sebagai pencegah terjadinya sengketa yang terjadi di dalam masyarakat ataupun di pemerintahan daerah dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan adanya dugaan maladministrasi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sudah kita ketahui bahwa Ombudsman Daerah adalah lembaga independen yang memiliki peran penting dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu kewenangan Ombudsman Daerah, yaitu yang pertama menerima pengaduan. Ombudsman berwenang menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi di lingkungan pemerintahan daerah. Yang kedua yaitu Ombudsman memberikan rekomendasi. Jika ditemukan maladministrasi, Ombudsman dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Selanjutnya yang kedua yaitu memberikan rekomendasi. Jika ditemukan maladministrasi, Ombudsman dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan. Yang ketiga yaitu Ombudsman melakukan investigasi. Ombudsman dapat melakukan investigasi untuk mengkaji kebenaran dan penyebab terjadinya dugaan maladministrasi. Yang keempat yaitu memantau pelaksanaan rekomendasi. Ombudsman memantau pelaksanaan rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk memastikan tindakan korektif yang dilakukan. Selanjutnya ada ruang lingkup pengawasan Ombudsman daerah yang terdiri dari pelayanan publik, yaitu Ombudsman mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Yang kedua itu pengelolaan keuangan daerah. Ombudsman mengawasi penggunaan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga itu penyelenggaraan tata kelola pemerintah. Ombudsman mengawasi proses pengambilan keputusan, tata kelola pemerintah yang baik, dan penegakan hukum di lingkungan pemerintah daerah. Selanjutnya, mekanisme pengaduan masyarakat. Ada 3. Yang pertama, pengaduan lisan. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara lisan dengan datang langsung ke kantor Ombudsman atau menghubungi layanan pengaduan melalui telepon. Tugas Ombudsman akan mencatat pengaduan lisan dan menindaklanjutinya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang kedua, ada pengaduan secara tertulis. Adalah cara yang paling umum dan efektif menyampaikan keluhan terkait dugaan maladministrasi. Ketika masyarakat membuat pengaduan tersebut, maka akan memberikan bukti yang lebih efektif, lebih kuat, dan terstruktur mengenai masalah yang terjadi. Hal ini akan memudahkan dalam melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu pengaduan online. Pengaduan online ini menawarkan kemudahan dan efisiensi bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik yang kurang memuaskan. Nah, dengan mengakses website Ombudsman ini, masyarakat dapat dengan mudah mengisi formulir pengaduan dan melampirkan bukti-bukti pendukung secara digital. Keuntungan dari pengaduan online akan
oleh Ombudsman daerah. Ada empat. Yang pertama, penerimaan pengaduan. Ombudsman akan menerima dan mencatat setiap pengaduan yang masuk. Yang kedua, ada Ombudsman melakukan verifikasi dan investigasi untuk mengkaji kebenaran dan penyebab dugaan maladministrasi. Yang ketiga, penyelesaian. Ombudsman berupaya menyelesaikan permasalahan melalui rekomendasi KPS pemerintah daerah. Dan yang terakhir, Ombudsman memantau dan melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya adalah contoh dari kasus penanganan Ombudsman daerah. Yang pertama adalah penolakan akses informasi publik. Dan tindakan yang dilakukan oleh Ombudsman adalah memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk membuka akses informasi publik. Dan hasil yang dilakukan oleh Ombudsman daerah yaitu pemerintah kemudian membuka akses informasi publik yang sebelumnya telah ditutup. Nomor 2 adalah pelayanan kesehatan yang buruk. Tindakan yang dilakukan oleh Ombudsman adalah melakukan investigasi dan memberikan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dan hasilnya adalah Dinas Kesehatan meningkatkan kualitas pelayanan dan juga fasilitas kesehatan untuk masyarakat. Selanjutnya ada tantangan dan peluang Ombudsman daerah. Tantangannya di sini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran dan fungsi Ombudsman daerah. Juga ada peluang membangun kerjasama yang erat dengan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah. Dan yang ketiga ada peluang menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah akses pengaduan dalam penyelesaian permasalahan. Lembaga Ombudsman memiliki peran penting dalam menangani pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintah, termasuk di tingkat pemerintah ataupun pusat, di mana Ombudsman menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah, serta adanya investigasi setelah menerima pengaduan Ombudsman, di mana adanya beberapa tahapan yang akan dilakukan, yakni tahap pertama akan melakukan verifikasi awal dan investigasi terkait substansi laporan. Sekian dari kelompok kami, yakni kelompok 1. Apabila ada kesalahan, semoga presentasi ini dapat menginspirasi dan bermanfaat. Maka dari itu, kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.